Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hairunisa dari kelas PGMI 3C dengan NIM 233141109. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Nah, apa sih sosialisasi itu? Jadi, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan seseorang belajar tentang sikap-sikap, nilai-nilai, atau tindakan-tindakan yang dianggap tepat oleh suatu masyarakat atau oleh satu kebudayaan tertentu. Jadi proses sosialisasi ini dapat terjadi apabila kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu dengan teman, guru, orang tua, dalam masyarakat atau manapun. Yang penting kita berinteraksi, itu sudah disebut dengan proses sosialisasi. Nah, pada proses sosialisasi ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini bisa dimulai sejak kita lahir. Nah, individu ini mulai meniru dan mempelajari perilaku orang yang berada di sekitarnya. Dengan gampangnya itu bayi yang meniru tingkah laku orang tua atau perilaku orang tua, seperti itu. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap meniru. Nah, dalam masa ini anak-anak itu sudah mulai memainkan peran. Sebagai contohnya ketika anak-anak memainkan peran, entah itu mereka bermain menjadi polisi, tentara, atau profesi-profesi lainnya, itu dia sudah berada di tahap meniru. Yang ketiga yaitu ada tahap siap bertindak. Nah, pada masa ini anak-anak atau individu itu sudah bisa memahami aturan sosial yang berada pada lingkungannya dengan lebih kompleks. Jadi anak mulai bisa melihat dirinya dari perspektif orang lain, dari pandangan orang lain, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada tahap penerimaan norma kolektif. Nah, pada tahap ini itu individu telah menginternalisasi norma dan nilai sosial pada masyarakat secara lebih luas. Nah, pada ini bisa dianggap seperti ketika anak sudah mulai mengikuti Karang Taruna. Nah, itu anak-anak itu sudah menjadi harapan baru bagi para orang tua atau sesepuh desa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah materi tentang mobilitas sosial. Nah, pengertian mobilitas sosial sendiri yaitu adalah perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial, baik naik atau turun maupun tetap sepadan, jadi tetap sama, begitu ya teman-teman ya. Jadi berpindah tanpa merubah status sosial dia, gitu. Nah, status sosial ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu ada mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Untuk pengertian vertikal ke atas yaitu perubahan seseorang dari status rendah ke status yang tinggi. Contohnya yaitu seorang karyawan biasa menjadi manajer atau bos. Nah, untuk vertikal ke bawah itu kebalikannya ya teman-teman. Jadi yang awalnya memiliki status sosial yang tinggi turun menjadi kaum biasa, mungkin bisa yaitu tadi manajer, lalu dia kena PHK, begitu. Itu juga bisa menjadi karyawan biasa atau memulai mencari pekerjaan yang baru. Nah, yang kedua yaitu ada mobilitas sosial horizontal. Nah, yang dimaksud mobilitas sosial horizontal di sini yaitu perpindahan jabatan atau status sosial namun tidak merubah. Nah, contohnya Pak Ari menjadi kepala sekolah di SD 1. Lalu beliau dipindah tugaskan ke SD Negeri 2. Sedangkan di situ jabatan beliau tetap sama menjadi kepala sekolah. Nah, itu hanya perpindahan tanpa merubah status sosial. Seperti itu. Yang ketiga ada mobilitas sosial intragenerasi. Nah, mobilitas sosial ini terjadi dalam satu lingkup keluarga inti, ayah, ibu, kakak, adik, dalam satu keluarga inti. Contoh yang bisa diambil, misalnya dalam satu keluarga itu kakaknya menjadi seorang bos atau memiliki
sendiri, sedangkan adiknya masih bingung melamar kerja sana sini belum dapat. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh. Nah, yang keempat itu ada mobilitas antar generasi. Yang tadi intragenerasi, yang sekarang antar generasi. Ini mobilitas ini terjadi dalam satu lingkup keluarga besar. Jadi antar kakek atau paman. Misal kakeknya adalah pengusaha besar, sedangkan pamannya hanya pegawai serabutan biasa. Lalu ada mobilitas sosial struktural. Nah, mobilitas ini tuh dipengaruhi dengan perkembangan teknologi atau kebijakan pemerintah yang menciptakan peluang baru, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada mobilitas sirkulasi, yaitu adalah pergerakan individu dalam kelompok sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam posisi sosial. Contohnya yaitu seperti rotasi jabatan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial melalui perubahan status. Nah, ini tuh kayak melalui jalur pernikahan gitu teman-teman. Jadi yang awalnya ceweknya mungkin cuman gadis desa, lalu dia menikah dengan bos besar kota, jadi dia ikut status sosialnya berubah. Yang awalnya mungkin buat makan aja susah, jadi dia ikut suaminya langsung kayak semuanya tercukupi begitu. Yang terakhir ada mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini adalah perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya. Jadi di sini contohnya tuh ada petani di sebuah perdesaan. Dia merantau ke daerah perairan, seperti mungkin pinggir pantai. Di sana dia tidak mungkin kan jadi seorang petani. Jadi dia berpindah status menjadi seorang nelayan begitu. Atau orang dari desa, dia pindah ke kota dan mencari pekerjaan di sana, entah itu akan jadi sopir dan lain-lain. Jadi itu perpindahan gara-gara dia pindah atau merantau, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai proses sosialisasi dan mobilitas sosial dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan materinya kurang luas dan masih agak sulit dipahami. Dan apabila ada salah dalam pengejaan kata ataupun penggunaan kata yang saya gunakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal video sampai akhir video. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.